tidak boleh keluar fi adatin nas di dalam kebiasaannya manusia kecuali yang haram. Kecuali yang haram. Jadi adat itu boleh dipertimbangkan, boleh dibuat sebuah pertimbangan hukum kecuali perkara itu bukan yang haram. Kalau perkara itu haram, meskipun kebiasaan yang harus dihilangkan karena sudah menabrak. Karena sudah menabrak. Tapi sekali lagi ketika itu perkara haram, mau menghilangkannya pun harus dengan pertimbangan bil ma'ruf. Oh. Jadi titiknya kayak seperti itu. Itu ya yang dipraktekkan oleh leluhur kita yang Wali Songo. Yang iya enggak? Maksudnya Wali Songo sadar kalau di Indonesia dulu sebelum ada Islam budayanya Hindu, adanya Hindu. Iya. Terus kemudian dengan kearifan mungkin saya memaknainya seperti itu. Yang bil ma'ruf itu apa ya? Mengakulturasi budaya. Iya, mengakulturasikan budaya. Benar. Saya kira itu yang diduplikat oleh NU. NU itu selalu ciri khas perilaku dan karakternya itu ya apa yang dipraktekkan Wali Songo itu, yaitu selalu menghormati adat tertentu, selalu mendakwahkan seseorang dengan cara adat wilayah tertentu. Makanya Wali Songo itu ketika menyebarkan Islam di Indonesia tidak pernah memakai ayat Quran, tidak pernah memakai sabda-sabda Nabi yang itu menjadi identitas keislaman. Al-Quran, hadis itu kan menjadi salah satu identitas atau background keislaman. Apakah Wali Songo nggak tahu itu? Pasti tahu karena beliau orang-orang alim semua. Cuman ketika yang dihadapi itu adalah orang-orang Jawa, sebelum kenal Islam udah kenal adat, udah pakai blangkon, udah pakai batik, udah mengenal sesuatu yang biasa dia lakukan. Maka kaidahnya itu al-ghoribu adwun nas. Sesuatu yang asing itu musuhnya manusia. Maka Wali Songo tidak memakai cover yang menjadi identitas muslim. Tidak memakai ayat-ayat itu, tetapi tujuan dari ayat itu diambil. Habis itu Wali Songo mengambil intinya saja, terus dimasukkan dalam budaya. Makanya bisa masuk kepada orang yang diajak masuk Islam. Orang yang masuk Islam itu tidak melihat Islam, tapi melihat para Wali Songo itu bagian bagi dirinya. Jadi melihat Wali Songo itu bukan orang lain. Ghorib itu kan asing. Sedangkan kalau Wali Songo menampakkan keislaman, maka orang-orang Jawa itu akan ghorib, akan asing melihat orang-orang Wali Songo itu. Pakai misalkan ciri khasnya bukan merendahkan ya, ciri khasnya jubah, terus habis itu pakai serban atau pakai warna putih semua. Itu kan menjadi ciri khasnya. Karena itu bukan sesuatu yang substansial di Islam, maka Wali Songo tidak menampakkan itu. Sebagian loh ya. Ada yang menampakkan karena sudah kuat. Kayak Sunan Kalijogo yang kita anggap yang dalam konteks ini, maka Sunan Kalijogo tidak menampakkan itu, tapi menampakkan substansi dari keislaman. Substansinya itu apa? Ya ramah, ya mengenal Tuhan. Habis itu dimasukkan dalam bentuk akulturasi budaya dan dikenalkan oleh masyarakat Jawa. Maka masyarakat Jawa tidak melihat Islam di situ. Akhirnya aku melihat kamu itu seperti aku. Maka ya gak apa-apa. Akhirnya ini yang bertahan lama. Kalau konteks ini akulturasi budaya dengan apa hadis mantasabaha bikomin fahuwa minhum. Oh ya. Gimana? Hadis mantasabaha bikomin fahuwa minhum itu tasabuh dalam segi ubudiyah.
tasapuh dalam segi ubudiyah. Dan memang hanya itu. Tekannya tasapuh dalam segi ubudiyah. Hanya itu. Kalau nggak percaya, buka bukunya Prof. Yakub. Percaya. Buka bukunya Prof. Yakub itu di mana? Di orang-orang yang di Darul Hadis di Jakarta itu dibedah. Jadi ini kan kalau mau hadis artinya akhirnya. Jadi Nabi itu sering melakukan sesuatu yang Nasrani dan Majusi juga melakukan. Seperti halnya kayak puasa itu. Kayak apa ya? Nabi sorenan kiri kanan. Itu adat itu sudah dilakukan. Artinya itu juga orang-orang sana juga melakukan. Mantasabah bikum faminhu itu kita menyerupai seperti adat ritual ibadahnya seperti itu. Maka dalam bentuk produk fikih kita nggak dianjurkan untuk berpakaian, berperilaku seperti ibadahnya orang-orang sana. Dan kita harus punya ciri khas sendiri. Itu nggak boleh disamakan. Untuk hal-hal yang bersifat sosial itu no problem. Itu nggak masalah.